Hari ini Kak Arif akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang penerapan gerak lurus berubah beraturan yang sudah adik-adik pelajarin di pertemuan sebelumnya. Dalam peristiwa sehari-hari, tentu adik-adik pernah mengamati beberapa fenomena tentang gerak jatuh bebas. Misalnya mengamati buah kelapa dan buah durian yang jatuh dari pohonnya. Baik adik-adik, coba perhatikan kedua batu ini. Apakah terdapat perbedaan? Ya, batu ini lebih besar daripada batu yang ini. Apa yang terjadi ketika kakak jatuhkan kedua batu ini secara bersamaan dengan ketinggian yang sama? Silahkan adik-adik catat dugaannya di kertas lembar ya. Oke, sudah dicatat ya dugaannya. Selanjutnya, coba perhatikan kedua kertas HVS ini. Apakah terdapat perbedaan? Ya, tentu tidak. Nah, apa yang terjadi ketika kakak menjatuhkan kedua kertas HVS ini dari ketinggian yang sama secara bersamaan? Silahkan adik-adik catat dugaannya ya. Oke, sudah dicatat ya dugaannya yang tadi. Selanjutnya, bagaimana jika salah satu kertas HVS ini kakak remas? Nah, apa yang terjadi ketika kedua kertas HVS ini kakak jatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama? Silahkan dicatat ya dugaannya. Dari kasus pertama, apakah dugaan adik-adik benar? Nah, ayo kita lakukan percobaannya. Dua buah batu dengan massa yang berbeda ketika dijatuhkan secara bersamaan dengan ketinggian yang sama. Apa yang terjadi? Mari kita lihat hasilnya. Bagaimana dengan dugaan kasus yang kedua? Ayo kita lihat hasilnya. Bagaimana dengan kasus yang ketiga? Apakah dugaan adik-adik benar? Mari kita lihat hasilnya. Gimana adik-adik? Apakah dugaannya sudah sesuai dengan hasil percobaan? Jika belum, sesuaikan dengan hasil percobaannya ya, dan catat dengan rapi. Dari ketiga percobaan tadi, dapat diketahui benda jatuh secara bersamaan. Hal tersebut terjadi karena pengaruh percepatan gravitasi bumi dengan mengabaikan hambatan udara. Namun, pada peristiwa sehari-hari, sering ditemukan benda yang massanya lebih besar jatuh ke tanah terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan adanya hambatan udara yang mempengaruhi gesekan terhadap benda tersebut. Jadi, gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda tanpa kecepatan awal dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Ketika benda jatuh, hambatan udara diabaikan sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Nah, ketika benda jatuh bebas, maka kecepatan awal V0 sama dengan 0. Sehingga persamaan kecepatan akhir Vt menjadi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, diketahui V0 sama dengan 0, maka V0 kuadrat dapat dijadikan 0. Sehingga persamaan Vt kuadrat sama dengan 0 ditambah 2GH. Dan 0 dapat kita hilangkan, maka didapatkanlah Vt kuadrat sama dengan 2GH. Sehingga Vt sama dengan akar 2GH. Kemudian, untuk waktu yang dibutuhkan benda mencapai tanah, dapat disimpulkan dengan T kecil. Maka T dapat dicari dari persamaan H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Kita ketahui V0 sama dengan 0, maka V0T sama dengan 0. Sehingga persamaan H sama dengan 0 ditambah setengah GT kuadrat. Dan 0 bisa kita hilangkan, didapatkanlah persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk persamaan waktu yang dibutuhkan menjadi T kuadrat sama dengan 2H per G. Maka T sama dengan akar 2H per G. Berdasarkan yang sudah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa apabila ada dua buah benda memiliki massa yang berbeda dengan ketinggian yang sama,
ketika dijatuhkan, maka benda akan jatuh secara bersamaan. Hal ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan mengabaikan hambatan udara. Dan di dalam gerak jatuh bebas tidak dipengaruhi massa benda. Oke adik-adik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Kak Arif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!